Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat garlic bread dan ini kita pakai sedikit keju ya. Kali ini kita akan membuat yang simple. Ini adalah straight dough, jadi bikinnya gampang dan juga cepat. Tapi rasanya tetap juara. Ini kalian lihat seratnya bagus, rasa rotinya enak. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Pertama, kita perlu tepung terigu protein tinggi. Di sini saya hanya pakai cakra kembar. Kita juga perlu susu bubuk, kemudian kita tambahkan dengan ragi instan. Kita tambahkan juga dengan sedikit gula pasir ya. Dan untuk telur, di sini saya pakai 1 telur utuh. Untuk cairan, di sini saya pakai susu cair dan semua saya timbang dalam bentuk gram. Langsung saja kita uleni. Kalian bisa uleni dengan tangan, bisa dengan hand mixer, bisa juga dengan standing mixer. Kali ini karena aku punya standing mixer, saya pakai standing mixer. Dan juga tangan saya masih sakit ya, jadi nggak boleh capek-capek. Untuk susu cair kita masukkan semua saja ya, karena di sini saya sudah timbang dengan baik. Kita akan mixer sampai adonan ini hampir kalis teman-teman. Jadi cukup lama. Dengan standing mixer saya mixer sekitar 5 menit. Apabila kalian menggunakan hand mixer juga bisa sampai hampir kalis ya. Adonannya sudah halus kurang lebih seperti ini. Apabila adonan sudah hampir kalis seperti ini, kita baru tambahkan dengan mentega dan juga garam. Kalau dulu-dulu saya yang penting sudah menggumpal saja, sudah bisa kita tambahkan dengan mentega dan garam. Tapi dengan semakin seringnya saya praktek, ternyata setelah adonan hampir kalis, kalian baru masukin mentega dan garam, itu berpengaruh terhadap kelembutan dan serat roti. Jadi pastikan kalian masukin mentega dan garam setelah hampir kalis, adonannya sudah bagus dan cantik. Sekarang kita akan mixer kembali dengan kecepatan rendah saja dulu sampai menteganya ini sudah tercampur dengan rata. Setelah itu baru kita akan mixer dengan kecepatan yang sedang, kecepatan khusus untuk roti. Kalau di mixer saya ini, mixer Signora Lapierre, ini saya pakai kecepatan nomor 4. Setelah adonan kalis, saya periksa konsistensi adonan dan menurut saya ini masih bisa kita tambahkan dengan 1 kuning telur. Jadi di sini saya tambahkan. Apabila kalian tidak mau menambahkan kuning telur juga tidak masalah. Setelah kita tambahkan 1 kuning telur, kita mixer kembali. Di sini tidak perlu lama. Mungkin kalian bisa mixer sekitar 2 atau 3 menit sampai adonan sudah menjadi bagus, halus, mulus. Setelah itu kita keluarkan saja. Hasilnya harus kalis, elastis, window pane ya teman-teman. Setelah saya mixer selama kurang lebih 30 menit, hasilnya seperti ini kurang lebih ya. Sekarang adonan ini akan kita istirahatkan. Kita bulatkan dulu, kita rapihkan supaya cantik. Setelah itu kita istirahatkan suhu ruang saja, lamanya kurang lebih sekitar 10 menit atau 20 menit. Di sini saya istirahatkan selama 20 menit. Tujuan dari kita mengistirahatkan adonan agar adonan ini istirahat biar dia tidak terlalu kaku gitu, karena ini kan baru di mixer lama diputer-puter ya, jadi biarkan dulu adonan ini relax. Setelah adonan relax baru kita akan potong-potong dan timbang.
Ini adonan yang sudah kita istirahatkan selama 20 menit. Sekarang kita akan potong. Saya sudah hitung masing-masing akan saya timbang menjadi kurang lebih 63 gram agar bisa mendapatkan 9 roti. Dan menurut saya ini ukurannya yang pas ya untuk kalau misalkan kalian mau jualan di bakery atau di mana-mana, ini ukurannya udah pas dan standar. Setelah ditimbang, sekarang kita akan bulatkan. Kita bulatkan dari bagian yang paling pertama tadi kita potong dan kita timbang. Jadi nanti pengerjaannya harus sesuai dengan urutannya. Dan ini bisa kalian rounding di meja, dibulat-bulatkan, atau kalian bisa lipat-lipat saja seperti ini. Tidak perlu di rounding, dibulatkan di meja, diputer-puter, itu nggak perlu. Seperti ini aja juga boleh. Pastikan waktu kalian lipat-lipat ini udara yang ada bubbles-bubblesnya di dalam itu ikut terbuang ya teman-teman. Karena kalau kita rounding di meja, bubblesnya atau udara yang ada di situ yang sudah terbentuk biasanya ikut terbuang. Sekarang kita tutup plastik atasnya supaya tidak kering. Setelah kita bulatkan semua adonan, sekarang kita ambil nomor 1 yang paling pertama kita bulatkan tadi. Sekarang kita akan bentuk. Ambil satu adonan, kemudian kita tipiskan dengan rolling pin. Rolling pinnya pakai yang kecil saja, tidak perlu yang besar-besar ya. Nah ini kalau masih ada bubbles, nanti bubblesnya bisa keluar ya. Cara ini mudah banget ya untuk membuat bentuk roti yang lonjong gitu. Ini benar-benar luar biasa. Kita tekuk sisi ujung kiri dan kanan seperti ini, lalu kita gabungkan jadi satu. Kita cubit-cubit adonannya ini supaya lengket, jadi nggak copot-copot ya. Pastikan adonannya ini kalian cubit dengan baik, jadi dia nempel ya. Kemudian ujungnya ini kita balik. Kemudian ujungnya ini kita giling-giling sedikit supaya ujungnya lancip. Setelah itu kita akan baluri dengan keju parmesan ya teman-teman. Nah ini bagian yang tidak dijepit-jepit itu, yang tidak dicubit-cubit itu kita baluri dengan parmesan permukaan roti ya. Bagian bawahnya tidak perlu. Setelah itu kita akan tata di dalam nampan. Loyangnya wajib dialasi dengan baking paper ataupun silpet. Sekarang kita akan proofing. Untuk proofing di sini saya pakai proofing di dalam oven karena oven saya punya fungsi proofing. Di sini saya proofing selama kurang lebih 40 menit. Apabila oven kalian tidak ada fungsi proofing, kalian tetap bisa proofing di dalam oven, tapi tidak perlu dinyalakan. Di dalam ovennya ini dikasih air hangat ya. Jadi nanti rotinya lebih cepat mekarnya. Waktu proofing bisa lebih singkat. Sekarang kita akan membuat garlic sauce. Untuk garlic sauce-nya ini kita perlu mentega, kemudian bawang putih yang sudah dicincang, sedikit keju parmesan dan juga parsley. Kemudian kita perlu garam ya agar rasanya tuh lebih keluar. Kita aduk-aduk, campur jadi satu. Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Roti yang tadi sudah kita proofing selama 40 menit kita keluarkan dari oven, kemudian kita belah tengahnya. Pastikan kalian punya pisau yang cukup tajam, kalian bisa menggunakan silet ya. Dan ini juga belahnya ini, siletnya ini tidak perlu terlalu dalam. Ini saya sedikit kedalaman ya. Kemudian tengah-tengahnya ini kita kasih olesan keju yang tadi sudah kita bikin, garlic sauce yang tadi sudah kita bikin. Supaya lebih cantik atasnya kita kasih parsley. Nah sekarang roti ini sudah siap untuk kita panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Di sini saya panaskan oven di suhu 180 derajat api atas dan bawah. Di sini saya panggang selama kurang lebih 12 menit atau 10 menit ya. Nanti kalian harus sesuaikan dengan oven masing-masing.
Waktu dan suhu wajib kalian sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah dirasa cukup coklat warnanya, kita keluarkan. Nah, ini hasilnya teman-teman. Tidak perlu dioles dengan minyak ya. Cukup seperti ini aja. Hasilnya bagus, cantik, dan rasanya juga enak banget. Seratnya cantik. Ini kalau digigit juga balik lagi ya, nggak mingkem. Ini adalah perdana saya membuat roti dengan metode straight dough. Kalau dulu menurut saya roti dengan straight dough itu kurang enak ya teman-teman. Ternyata saya salah. Roti dengan straight dough ataupun dengan bahan biang, baik itu polis, sourdough, itu semuanya wajib kita bikin dengan kalis. Kalau roti ini sudah kita mixer sampai kalis, kita adoni sampai kalis, elastis, window pane, sudah pasti rotinya akan lembut berhari-hari, kemudian seratnya juga akan cantik. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.